Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pembacaan hadis Arba'in Nawawiyah. Hari ini masuk hadis yang ke 11 dan 12 insyaallah dengan tema melampaui ujian dan tantangan. Sebelum itu saya izin ini ya cerita eh, kemarin soal ulama yang dari Damaskus kemudian mengingatkan para pemimpin untuk jihad membebaskan Baitul Maqdis itu ternyata namanya adalah eh, Zainuddin atau Zainul Islam Al-Harawi. Kalau di googling ya nama beliau agak sedikit tercampur ya dengan nama Imam Abu Ismail Al-Harawi, ini dua nama yang berbeda. Abu Ismail Al-Harawi itu penulis buku Manazilus Sairin yang disyarah kitabnya oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahumullah. Sementara Imam Al-Harawi atau Zainul Islam atau Zainuddin Al-Harawi ini adalah ulama yang datang sesudah beliau. Jadi Imam Abu Ismail Al-Harawi itu wafatnya di tahun 481, kurang lebih sekitar 10 atau 15 tahun sebelum terjadinya perang salib. Nah, kalau Ismail yang dimaksud adalah Imam Al-Harawi yang dimaksud adalah Imam Zainul Islam atau Zainuddin Al-Harawi. Jadi ceritanya beliau ketika di tahun 1099 kan yang dibantai itu sekitar 70.000. Dari ada beberapa keluarga yang berhasil menyelamatkan diri dan berhasil mengungsi, dan di antara yang diamankan waktu itu dan dibawa oleh ada ada ulama, ada masyayikh dan lain sebagainya. Jadi di Masjidil Aqsa itu ternyata menyimpan mushaf yang dulu didekap oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika dibunuh ketika di akhir hayat beliau. Jadi mushaf itu ternyata disimpan di Masjidil Aqsa oleh muslimin yang berhasil menyelamatkan diri dari pembantaian tahun 1099. Itu membawa di antara mushaf itu ke Damaskus, dan kemudian karena waktu itu yang ulama yang didengar waktu itu adalah Syekh Al-Harawi, maka beliau didatangilah oleh kaum muslimin ini dan dia menceritakan kondisi yang terjadi di Baitul Maqdis, pembantaian oleh pasukan salib. Ketika mendengar itu, Imam Al-Harawi yang tadinya beliau sebagai seorang ulama tentu ya mengikuti perkembangan kabar gitu. Tentu tidak secepat sekarang eh, informasinya. Tapi beliau mengikuti pergerakan pasukan salib dan lain sebagainya, mengikuti. Tapi tidak terbayang akan semengerikan itu pembantaian sampai 70.000 kaum muslimin dibantai habis di Baitul Maqdis. Dan ini membuat, ini mungkin teladan ya bagaimana sikap seorang ulama di masa itu. Iya, sama seperti ustadz-ustadz dan alim ulama di era sekarang gitu ya. Ya, mereka sibuk mendidik dan mengajar para santri, para jamaah dan lain sebagainya, sama seperti Imam Al-Harawi. Beliau mengikuti, cuma sibuk dengan keilmuan, kemudian menghadiri majelis dan lain sebagainya. Tetapi ketika mendengar kabar pembantaian ini dan disampaikan oleh kaum muslimin yang selamat, maka sedetik itu juga Imam Al-Harawi menghentikan majelisnya, menghentikan taklimnya, kemudian bergegas dan bersegera untuk berangkat ke Baghdad. Kenapa Baghdad? Karena di Baghdad pusat kekhalifahan ketika itu. Jadi Imam Al-Harawi langsung segera berangkat ke Baghdad. Ketika tiba di Baghdad, beliau menemukan keadaan yang di luar bayangan beliau gitu. Ketika di Baitul Maqdis dalam keadaan terjajah, di Baghdad sebagai pusat ibu kotanya, sebagai pusat kekhilafahannya, justru para penguasanya, para menterinya, para staf-staf khususnya di Baghdad ketika itu justru hidup foya-foya dan hidup bermewah-mewah gitu ya, dan tidak bergegas bergerak untuk
menyelamatkan Baitul Maqdis. Bahkan Imam Al-Harawi ketika itu kesulitan ya untuk bisa masuk ke ring satunya untuk berhadapan atau bertemu dengan khalifah. Tapi apa yang beliau lakukan? Waktu itu sama, kita sedang di bulan Ramadan ya. Waktu Imam Al-Harawi juga sedang di bulan Ramadan. Yang beliau lakukan adalah beliau mendatangi masjid terbesar di Baghdad ketika itu. Kemudian di siang hari di bulan Ramadan dan dengan sengaja ya dari luar membawa makanan, kemudian makan makanan di tengah masjid dan dalam keadaan di bulan puasa di bulan Ramadan ya. Dan reaksi itu kemudian jamaah di sekitar di dalam masjid itu bereaksi ya, kemudian protes dan menghardik apa yang dilakukan oleh Imam Harawi. Kemudian dengan tenang beliau bilang, kalian menghardikku, mempermasalahkanku buka puasa di siang hari bulan Ramadan, tapi kalian diam ketika mendengar kabar Baitul Maqdis dibantai dan dijajah. Nah, kegaduhan itu kemudian dinotis ya oleh circle-nya penguasa dan kemudian dibawalah beliau ke hadapan khalifah dan ketika tiba di khalifah beliau menyampaikan apa yang harus beliau sampaikan sebagai seorang ulama, mengingatkan dan menyampaikan kebenaran ya, disampaikanlah, ceritakanlah apa yang beliau dengar dari kaum muslimin yang mendatangi beliau di Damaskus. Tetapi responnya juga sama, tidak jauh berbeda dengan yang beliau temui di jalanan kota Baghdad. Jawabannya jawaban formal ya, dan hanya dalam bentuk statement dan lain sebagainya, tidak ada, tapi tidak ada tidak ada tindakan nyata yang dilakukan oleh khalifah di Baghdad ketika itu. Jadi berhenti di kata-kata tapi tanpa tindakan nyata, dan ceritanya berhenti di sana. Dan itu realita bagaimana Baitul Maqdis ketika dijajah, dan peran seorang ulama Imam Al-Harawi rahimahullah dalam mengingatkan ya. Itu nyambung dari pertanyaan kemarin. Oke, hari ini kita baca dua hadis, hadis ke-11 dan hadis yang ke-12. Ini hadisnya cukup pendek ya. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah sama-sama. Oke, kita ya benar Ustaz Tazhir, Mustazhir Ustaz. Sebenarnya bukan soal Seljuk dan Hasyas dan lainnya, tetapi intensinya itu Ustaz. Ya, kita mengerti kondisi internal masing-masing negara berbeda-beda ya, tetapi ketika kan kita bisa melihat ya di sikap yang gentleman gitu ketika melihat pembantaian, eh, bukan soal situasinya sedang terjadi apa gitu, tapi intensi dari jawaban itu kan cerminan dari apa yang ada di hatinya gitu. Dan bahkan lebih kontras lagi waktu itu ketika terjadi pasukan salib masuk, justru eh, yang respon cepat itu justru Konstantinopel. Jadi Konstantinopel itu mengirim surat kepada Daulah Abbasiyah untuk sama-sama, ayo ini habisin ini pasukan salib, karena mereka juga trouble gitu, bikin problem di daerah kekuasaannya Konstantinopel. Jadi eh, penguasa Romawi Konstantinopel aja eh, ngerti bahaya yang bisa mengancam mereka ini, sementara Khalifah ketika itu justru tidak secepat responnya seperti pasukan Romawi ketika itu. Demikian ya, Ustaz, mudah-mudahan sedikit menjawab. Oke, kita baca hadis. Terlihat di layar ya, hadis ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Al-hadithu al-hadi asyar. Hadis yang ke-11. Tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu. An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala
Hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu Tirmidzi wan Nasai wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Terjemahannya dari Abu Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu dan kerjakanlah sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasai. Tirmidzi berkata bahwa di sini derajatnya Hasan Sahih. Nah, kalau kita tadabur sedikit, perawi hadis ini adalah cucu Rasulullah SAW dan menjadi penanda ya berakhirnya di akhir hayat beliau ya, berakhirnya Khulafaur Rasyidin 30-an tahun, dan ini juga sekaligus menjadi pembeda yang sangat kontras ya antara pembebasan yang pertama dengan pembebasan yang kedua. Pembebasan pertama dilakukan oleh Umar bin Khattab di tahun 16 Hijriah, dan itu bertahan ya sampai datangnya pasukan salib. Dan di akhir era Khulafaur Rasyidin gitu, di masa beliau itu terjadi peristiwa yang sangat rentetan ya, dari masanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, seterusnya. Itu di era transisi yang tidak mudah ya, terjadi konflik atau konflik internal, kemudian terjadi tumpah darah di sana, kemudian ketidakstabilan pemerintahan ketika itu. Tetapi yang hebat adalah kondisi yang berat itu dan penuh darah itu masih bisa mempertahankan kemerdekaan Baitul Maqdis ya. Mungkin ini eh, perlu diteliti ya, terutama buat yang tertarik kepada sejarah Islam, kemudian tertarik dengan sejarah Baitul Maqdis. Ini challenge untuk bisa diteliti ya, karena buku yang misalkan bukunya yang diterbitkan oleh ISA itu, terjemahan bukunya Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi itu baru berhenti di Umar bin Khattab. Jadi buku itu tuh hanya eh, s- eh, jadi dari proses persiapan sampai dengan pembebasan. Tetapi bagian yang tidak kalah penting adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan itu. Nah, itu di buku itu belum dibaca dan sudah saya sampaikan ya kepada penulisnya langsung, dan sepertinya belum ditanggapi dengan serius ya. Ini tantangan ya buat kita semua untuk membuka lagi buku sejarah dan dicari itu apa yang bisa bisa studi komparatif ya, pembahasan pertama dengan pembahasan kedua. Kenapa di pembahasan pertama setelah berakhirnya dari transisi dari Khulafaur Rasyidin ke dari Daulah Umayyah itu tidak terjadi penjajahan ulang ya Baitul Maqdis. Kemudian kenapa di eranya Salahuddin Ayyubi, di era transisi dari generasinya Salahuddin, termasuk Salahuddin kemudian wafat abang atau adiknya Al-Malik Al-Adil, langsung dijajah kembali itu setelahnya, nggak terlalu jauh waktunya gitu. Nah, itu apa yang membedakan itu? Apakah kekuatan musuhnya, ataukah atau ada strategi-strategi khusus yang dilakukan oleh kaum muslimin? Nah, itu kita perlu sama-sama mengkaji ya secara komprehensif dari literatur-literatur yang ada, hazanah. Supaya apa? Supaya kita menyiapkan pembebasan yang sekarang ini bisa lebih baik lagi gitu ya. Karena hari ini semua mata tertuju fokus untuk membebaskan Baitul Maqdis, tetapi belum banyak yang menyiapkan bagaimana sesudah Baitul Maqdis merdeka gitu. Nah, ini peluang buat kita semua untuk mengkaji. Nah, kemudian eh, ini kalau kita kan beberapa kemarin termasuk Ustazah Aini yang bertanya, eh, apakah ada referensi khusus yang membahas tentang hadis Arba'in Nawawiyah dari perspektif Baitul Maqdis gitu. Nah, kalau kita letakkan
perspektifnya kita gunakan, kan hadis 42 Arba'in Nawawiyah itu sebagian besar adalah hadis-hadis yang berbicara tentang pendidikan gitu. Bagaimana niat itu kan pendidikan, kemudian Islam, iman, ihsan dan lain sebagainya itu kan tarbiyah. Pendidikan bagaimana menanamkan nilai-nilai Islam ke dalam pribadi-pribadi Muslim gitu. Dan kalau kita cek karakter itu yang ada di hadis 42 ini, itu pasti ada di di pribadinya Umar bin Khattab, dalam dirinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di semua Pak sahabat yang ikut perang pembebasan Baitul Maqdis di masa itu ada semua karakter yang ada di dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Kemudian karakter ini juga ada di dalam diri Salahuddin Al-Ayyubi dan juga pasukannya gitu. Meskipun tentu ya lebih baik di masanya para sahabat. Jadi kalau berangkat dari sudut pandang ini maka dia relate bukan hanya Baitul Maqdis ya, di semua bidang yang membutuhkan manusia insan kamil yang baik akhlaknya juga baik profesionalismenya ya. Jadi memadukan dua itu, baik dunianya juga baik akhiratnya. Jadi relate buat, dan itu tidak eh, bisa memang ya, saya merasa hadis Arba'in Nawawiyah itu perlu di apa ya, di refresh gitu apa syarahnya gitu. Jadi semacam pembacaan kontemporer untuk hadis Arba'in Nawawiyah, terutama di dunia pendidikan, kemudian dan lain sebagainya, itu perlu dibaca ulang atau diberikan syarah yang lebih komprehensif dan lebih kontekstual ya dengan era sekarang. Nah, hadis ini berbicara tentang tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu dan kerjakanlah sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Ini kan sebenarnya ini adalah konsep dasar ya di dalam Islam itu semua berangkat dari tauhid gitu. Jadi tetapi bukan tauhid yang parsial ya, bukan tauhid yang dikotomis, dia tauhid yang benar-benar tauhid yang menjembatani dunia dan akhirat, yang tidak bingung ketika ada sesuatu yang kontradiktif gitu ya, secara zahir, tapi sebenarnya dia kalau dilihat lebih dalam secara hakikat padahal itu sesuatu yang satu gitu. Nah, konsep apa yang ada dalam tauhid itu konsepnya sederhana itu, dan ini membangun pola pikir ya, bukan hanya kalau kita bicara soal pendidikan, kan di antara yang ditekan itu adalah bagaimana konstruk berpikir selain akhlak ya, selain itu tetapi juga konstruk berpikir. Nah, konstruk berpikir tauhid itu sederhana, ada nafi dan juga isbat gitu. Ada la ilaha, ada illallah gitu. Jadi ada yang ditinggalkan, ada yang dikerjakan atau ditetapkan gitu. Dan ini template ya di semua bidang, di segala nilai yang ada dalam Islam selalu menggunakan pendekatan ini. Ada nafi, ada isbat gitu. Ada tazkiyah, ada tahliyah gitu. Ada bersih-bersih dulu baru kemudian dihiasi dengan akhlak yang baik. Jadi selalu konsepnya itu dibersihkan dulu baru disucikan gitu. Itu selalu itu apa ya, membangun mindset yang simple dan sederhana gitu, nggak rumit-rumit dibagi ke 6 7 dan lain sebagainya. Dua aja gitu. Kalau ada apapun itu ya, kalau mau berhenti dari maksiat ya tinggalkan dulu. Jangan jangan ngomong dihiasi dengan akhlak yang baik dulu, tinggalkan dulu akhlak jelek baru kemudian kerjakan yang baik. Nah, ini dari hadis da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, ini relevan dengan konsep dasar tadi, ada isbat menetapkan, maaf, ada nafi, ada isbat, dan selalu didahulukan adalah nafi. Selalu selalu tinggalkan, selalu tinggalkan, selalu tinggalkan. Karena ini memang basic di Islam itu, meninggalkan dulu baru mengerjakan gitu. Sebelum bisa mengerjakan amal soleh, dia harus terbiasa dulu untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Dan ini nanti turunannya banyak ya. Dan kalau kita seriusi ini dan dijadikan konsep pendidikan dan sebagainya, alangkah dan betapa dahsyatnya itu dampaknya gitu. Kita tidak perlu nyari referensi-referensi dari lain. Dia boleh untuk sekedar bacaan dan refreshing dan lain sebagainya, tetapi basisnya dan basicnya itu adalah
konsep yang sudah ditawarkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis dan dibuat sederhana ya. Ada nafi, ada isbat gitu. Kalau diletakkan kebetulan lebih sederhana lagi. Nafi berarti menafikan penjajahan dan mengisbatkan kemerdekaan gitu. Menafikan kezoliman, menegakkan keadilan kan simpel ya. Menafikan kesyirikan, menegakkan tauhid. Jadi sederhana dan tidak perlu dibuat rumit ya. Itu cara berpikirnya umat Islam atau dibangun dari bahasa Arab kemudian dari nilai-nilai dalam Al-Quran maupun hadis dibuat sesederhana mungkin bahkan di level dari level anak-anak sampai yang dewasa sekalipun mudah untuk memahaminya tanpa perlu rumit. Nah, di sini kan yang disebutkan bagian meninggalkannya ya, tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu dan kerjakanlah sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Berarti sisi lain dari hadis ini adalah kalau ini kan berarti tinggalkan berarti kan dekati atau kerjakan atau datangi sesuatu yang tidak membuatmu ragu dan kerjakanlah ya kan. Kalau di sini konteksnya adalah meninggalkan sesuatu yang membuatmu ragu dan kerjakanlah sesuatu yang tidak membuatmu ragu, maka kita perlu fokus di mengerjakannya ini ya. Dan sama kan konsepnya kan meninggalkan kemudian baru mengerjakan. Ini sederhana dan eh, ketika hati yang dituntun untuk memimpin, memilih mana yang baik dan mana yang buruk, di dalam hati yang paling dasar tuh langsung bisa membedakan itu, mana yang hak, mana yang batil. Nah, ini hadis yang ke-11 tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu dan kerjakanlah sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Hadis yang ke-11. Kemudian kalau kita ambil contoh misalkan sikap ini ada di mana gitu, terjadi di eh, karakternya atau kita selesaikan dulu ya hadis yang ke-12 karena temanya mirip-mirip gitu meninggalkan yang buruk dan mengerjakan yang baik, meninggalkan yang membuat ragu dan mengerjakan yang tidak membuatnya ragu gitu. Hadis kedua kita selesaikan dulu ya hadis yang ke-12. Hadis yang kedua 12 al hadisu al asani asyar meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakaza. Terjemahannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Lagi-lagi hadis Hasan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan selainnya seperti ini. Lagi-lagi menggunakan pendekatan meninggalkan ya min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Berarti kan mafhum mukhalafah dari hadis ini adalah min husnil islamil mar'i fi'luhu atau amaluhu ma ya'ni mengerjakan apa yang bermanfaat bagi dirinya gitu. Dan ini karakter ya. Nah, kalau kita ambil contoh di dalam karakter maupun sejarah pembahasan Baitul Maqdis, yang satu hadis ke-11 meninggalkan yang membuatnya ragu, kemudian mengerjakan atau meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Nah, ini bisa kita lihat misalkan di perang Tabuk ya, perang Dzu Osroh gitu. Di tahun 9 Hijriah. Eh, Waktu itu sedang dilanda kekeringan ya Madinah, kemudian panas terik yang luar biasa dan intinya begitu banyak alasan untuk tidak ikut di dalam perang Tabuk itu. Dan ada beberapa sahabat kan, ada yang banyak alasan kemudian Rasulullah SAW tinggalkan dan kategorikan sebagai orang-orang munafik. Ada yang memang jujur bahwa mungkin bahasa sekarang yang mager kali ya, dan itu disebutkan di dalam Al-Quran ya nama-nama ketiga nama itu di surat At-Taubah. Para sahabat ini yang memilih untuk
bertahan di Madinah dan tidak ikut di dalam rombongannya Rasulullah SAW berangkat dalam perang Tabuk. Ini kan titik di mana di detik ketika panggilan jihad itu dikumandangkan oleh Rasulullah dan para sahabat, dia dihadapkan pada dua pilihan, gitu. Pilihan untuk mengerjakan apa yang penting bagi dia, yaitu adalah bersama Rasulullah SAW, dan mengerjakan atau meninggalkan apa yang membuatnya ragu, apa yang membuatnya ragu dunia dan seisinya, gitu, dan mengerjakan yang tidak membuatnya ragu, yaitu bersama Rasulullah SAW. Nah, namun di detik itu ada tiga sahabat ya yang melakukan kesalahan gitu, dan oleh kemudian hari kemudian diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Eh, Ketika dia memilih untuk mengerjakan yang tidak bermanfaat baginya, duduk-duduk santai di rumah bersama keluarganya dan tidak berangkat jihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah contoh bagaimana diterapkan oleh para pembebas di masa lampau ya, di masa di Perang Tabuk itu ada mayoritas ya berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengerjakan apa yang penting baginya. Apa yang penting baginya? Yang penting baginya adalah bersama Rasulullah SAW. Kemanapun Rasulullah SAW ikut dan diarahkan kemana Rasulullah SAW ikut, dan apa yang waktu itu Rasulullah SAW arahkan, Rasulullah SAW mengarahkan perhatiannya ke negeri Syam. Dan di Perang Tabuk itu menjadi titik atau perang terakhirnya Rasulullah SAW sebelum beliau kemudian ya Rafiqil A'la di tahun 11 Hijriah. Jadi eh, dia halus ya, tidak kelihatan, tidak dan ini struggling juga ya, bukan hanya di para sahabat, bahkan di kehidupan sehari-hari pun sama ya, terutama eh, apa biasanya ini ya nggak ini deh dari usia remaja kemudian nanti usia, misalkan saya dia nggak usah nyari contoh yang orang lain ya, di usia 30-an ini ya masih masuk generasi milenial ya. Kalau saya observasi itu generasi milenial itu adalah era transisi dari remaja menuju dewasa gitu. Remaja artinya masih banyak hal-hal yang mungkin tarik ulur ya antara dunia remajanya yang penuh dengan main dan penuh dengan nongkrong, penuh dengan apa hal-hal yang mungkin masuk kategori yang sia-sia ya, bahkan bukan hal yang haram nggak, bukan hal yang makruh dan lain sebagainya nggak, tapi sesuatu yang misalkan nongkrong-nongkrong dengan teman-teman, terutama di usia saya ini ya, teman-teman yang misalnya belum nikah gitu kan, banyak ngajak misalkan ngopi lah, nongkrong di mana lah gitu ya. Sebenarnya itu masuk kategori yang sia-sia gitu, tetapi eh, proses ya antara beranjak dari dunia remaja ke dunia dewasa ini butuh proses, dan saya yakin yang di sini yang hadir juga eh, mempunyai prosesnya masing-masing antara meninggalkan hal-hal yang sebenarnya tidak penting-penting amat gitu, tetapi karena apa ya, karena satu dan lain hal kita belum bisa meninggalkan itu. Dan kalau versi hadis yang ke-12, di antara tanda kebaikan Islam seorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau sudah di melewati fase itu, nanti masuk fase mungkin dia tidak mungkin sudah beranjak ya. Dia tidak nongkrong-nongkrong secara rutin, tetapi sudah menjadi bagian dari strategi untuk karena begini ya, generasi eh, terutama kalau ngomongin generasi ya, generasi milenial usia saya ini ya, dia adalah jembatan antara apa sebutannya, generasi atasnya itu generasi Y ya, generasi Y, bukan Y, generasi senior lah yang usia mungkin usia 40-50 tahun dengan generasi Z gitu. Satu, dia masih usia cukup dekat dengan bawahnya, tetapi tidak terlampau jauh dengan atasnya. Jadi ya menjembatani. Idealnya seperti itu, tapi eh, jadi dia digunakan
pengalamannya yang belum terlalu lama ya, meninggalkan dunia yang sia-sia tadi, misalkan masih apa ya, masih main game, dan itu terjadi ya di usia-usia 30 itu masih beberapa melakukan, dan itu dia gunakan sebagai jembatan untuk berkomunikasi dengan yang bawah gitu. Satu, dia sudah mengurangi dan intensitasnya tidak seperti waktu masih remaja, masih masih kuliah dan sebagainya, yang sebagian besar waktunya digunakan untuk bermain ya. Nah, dia sedang mengajak, menarik gitu antara anak-anak yang masih remaja, masih mungkin usia SMA, masih kuliah ya, masih S1 dan lain sebagainya. Dia masuk ke dunia itu untuk menarik ke atas supaya dia bisa melampaui ujian dan tantangannya dan bisa lebih 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 segera mungkin untuk mengatur, memanage jadwal bermainnya gitu. Jadi itu adalah apa ya? Kalau sekarang konteksnya meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Iya, kalau dia diletakkan sebagai sesuatu yang tidak terikat dengan dakwah, tidak terikat dengan mengajak kepada kebaikan, dia menjadi hal yang sia-sia. Tetapi kalau diletakkan sebagai bagian dari strategi, ya tentu tarik ulur ya di sini ya. Kenapa katanya? Enggak, dia aman. Tentu tarik ulur ya, dalam mengerjakan, karena penting ya untuk masuk ke dunianya anak-anak muda. Nah, contoh lain adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu mungkin sudah diceritakan nih di pertemuan sebelumnya, ketika diajak oleh, jadi yang ditugaskan itu sebenarnya adalah ketika kemarin ya, ada permintaan tolong bantuan dari Syawar yang dikudeta, Perdana Menteri yang dikudeta oleh Dirgham di Mesir, meminta bantuan kepada Nuruddin Zanggi. Yang ditunjuk oleh Nuruddin Zanggi itu adalah Asaduddin Syirkuh, pamannya. Dan karakter Asaduddin Syirkuh adalah karakter yang keras, kemudian tegas, dan karakter yang kuat gitu ya. Sementara Salahuddin, Salahuddin itu adalah jenis pribadi yang karakternya mirip 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 ayahnya. Jadi sangat diplomatis, sangat soft, sangat lembut ya, sangat menghindari hal-hal yang tidak bisa diperhitungkan gitu. Jadi Salahuddin waktu itu di usia 30-an ya, berangkat ke Mesir itu di usia 30-an gitu. Jadi kalau saya membayangkan Salahuddin ya, dan ini relate ya, terutama yang masih di sini masih usia 30-an gitu, dia eh, sudah untuk diajak bergerak mungkin butuh effort gitu oleh Asaduddin Syirku. Bahkan dia sudah nyaman dengan dunianya gitu, sudah nyaman dengan tugasnya di internal gitu. Jadi Salahuddin itu internal man gitu, orang yang ngerti seluk-beluk dunianya, seluk-beluknya eh, pemerintahnya Nuruddin Zangki. Kalau menurut beberapa riwayat, Salahuddin itu bisa dibilang bagian keamanannya Nuruddin Zangki di internal. Kalau sekarang mungkin polisi kali ya, Kapolri waktu itu, Kapoldin gitu, kepala kepolisiannya Nuruddin Zangki. Jadi Salahuddin mengerti itu dunia karena dan nyaman dengan itu. Dan Salahuddin waktu itu, dan ini ada ya di bukunya eh, Bahaudin Musadat itu, beliau bilang Salahuddin itu ketika diajak Asaduddin Syirku sempat menolak dan ragu dengan dirinya sendiri dan menganggap dunia jihad eksternal gitu ya itu bukan gue banget gitu Mbak Salahuddin ya. Saya di sini aja deh, saya ngurusin internal Salahuddin, membantu administrasi, kemudian eh, perang internal saja gitu ya. Misalkan menghadapi penyamun-penyamun, misalkan menghadapi maling-maling gitu ya. Itu dilakukan oleh Salahuddin. Jadi Salahuddin itu sangat orang internal gitu. Dan termasuk hasil yang beliau Salahuddin lakukan adalah Salahuddin itu bukan punya pasukan ya, punya simpatisan dari kalangan penyamun gitu. Jadi ada satu cerita cukup unik ya, lucu. eh di salah satu pengepungan pengepungan Akka ya, di Akre, di salah satu pelabuhan yang saat ini dijajah oleh Israel, satu malam gitu ya, tiba-tiba Salahuddin dikagetkan gitu dengan segerombol penyamun yang mendatangi kemahnya Salahuddin. Din, ini kami bawa hasil ngerampok nih di tenda sebelah. Maksudnya adalah tendanya pasukan salib. Itu betapa
ini perlu di ini lagi ya, Salahuddin bagaimana memperlakukan para penyamun ini. Nah, kalau versi filmnya ada serial Salahuddin Alayubi itu ada satu adegan yang cukup mengesankan ya. Jadi Salahuddin itu ketika berhadapan dengan penyamun sempat ingin ini ya, Salahuddin waktu itu dapat tugas dari Nuruddin Zangki, kemudian di tengah perjalanan dihalau atau dihadang oleh para penyamun dan Salahuddin mengerti bikin strategi supaya bisa ditangkap, diringkus semua itu. Tetapi yang dilakukan oleh Salahuddin adalah tidak kalau mengikuti aturan fikih, ya mereka layak untuk ditebas gitu ya, dipenggal karena sudah masuk ketentuannya ya sebagai penyamun. Tetapi yang dilakukan Salahuddin adalah ini di film ya, versi filmnya bilang eh, pedang-pedang kalian ini lebih pantas untuk kalian acungkan kepada para penjajah salib ketimbang kepada sesama muslim gitu. Dan kemudian dibebaskan itu. Nah, itu diantaranya di satu malam itu dia Salahuddin lebih kaget, didatangi tiba-tiba bawa harta ya, dan termasuk yang dibawa itu adalah ya namanya juga penyamun ya, kita tidak bisa expect lebih kelakuannya. Di antara yang dicuri itu adalah di maling itu adalah seorang bayinya pasukan salib gitu, dibawa ke Salahuddin. Dan di malam itu juga ada seorang ibu dari campnya pasukan salib berteriak itu menangis mencari anaknya dan sampai ke Salahuddin kemudian diberikan. Nah itu Salahuddin Ayyubi punya pasukan penyamun. Nah balik ke tadi ya, Salahuddin itu ketika diajak Asaduddin Syirkuh sempat ragu dan sempat menolak gitu, nggak mau diajak gitu. Tetapi itu ya, kadang kita butuh orang lain untuk melihat eh, potensi dalam diri kita gitu, dan itu tugas kita sebagai orang tua mungkin ya, sebagai dosen, sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai guru yang selalu bisa melihat sisi lain dari murid-muridnya gitu. Dan itulah yang dilakukan oleh Asaduddin Syirko. Asaduddin Syirko melihat kapabilitas Salahuddin, kompetensi Salahuddin, melihat itu yang tidak dilihat oleh Salahuddin gitu. Dan coba ditutupi oleh Salahuddin Ayyubi. Dan setelah dinegosiasi kemudian diajak diskusi dan lain sebagainya dengan terpaksa itu, dan disebutkan oleh Bahaudin Bin Sadat Salahuddin itu ke Mesir itu ogah-ogahan gitu bisa dibilang ya, terpaksa untuk berangkat gitu. Dan dalam hal ini berarti kan Salahuddin berproses gitu, meninggalkan atau mengerjakan yang penting baginya, yaitu adalah waktu itu belum menemukan tuh Salahuddin itu. Kan kita selalu melihat Salahuddin sebagai pahlawan, sebagai sultan, tetapi di dalam proses perjalanannya Salahuddin itu baru menyadari bahwa dia loh yang sedang Allah siapkan sebagai pembebas Baitul Maqdis itu eh, setelah dia hampir dibunuh oleh Hasyashin. Jadi ketika hampir dibunuh oleh Hasyashin dia baru sadar. Jadi ketika mau hampir dibunuh, kemudian Allah izinkan selamat gitu ya, dia baru menyadari bahwa dia harus segera gitu untuk ke Baitul Maqdis. Jadi tadinya tuh dia tipe yang mengalir saja gitu ya. Oh, ke Mesir ya, udah ngikut Mesir gitu ya. Oh, di Mesir sedang dikepung oleh pasukan salib. Oh ya udah dihadapin. Dia tidak ada visi jauhnya ketika itu ya, ketika itu di waktu mudanya. Dan itu bagaimana hadis ini pun bukan selesai dalam sehari dua hari ya. Ini merupakan proses, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa, karena husnil Islam ya, mengerjakan apa yang penting baginya. Dan ini sesuatu yang tidak mudah ya, karena ujian di luar sana, karena kalau meninggalkan yang maksiat, meninggalkan yang syubhat mungkin lebih mudah gitu, karena satu dia membuatnya ragu, kemudian dua yang clear jelas ini haram, dan ini ini diperintahkan dan ini tidak dilarang. Tetapi di antara kebaikan Islam seseorang adalah mengerjakan apa yang penting baginya, dan di antara yang penting baginya ya yang penting, ukurannya bukan penting bagi dirinya tapi penting bagi di dalam Al-Quran, penting di dalam hadis Rasulullah SAW. Dan di antara yang penting itu adalah Baitul Maqdis. Dan di dalam itu adalah ada proses gitu, ada proses, dan ini juga pesannya buat yang mungkin hari ini sedang apa ya, sedang struggle, kemudian sedang merasa
belum apa-apa dan bukan siapa-siapa di dalam arus pembahasan Baitul Maqdis ini. Ketika membaca hadis ini hadis yang menenangkan gitu bahwa ini adalah proses panjang dan melelahkan ya, tetapi karena ujungnya adalah kemerdekaan dan ujungnya adalah kemenangan, maka ini butuh diperjuangkan. Dan Salahuddin juga sama gitu ya, bukan sesuatu yang dari awal, oh saya ingin bebasin Batu Laut, saya enggak. Salahuddin itu juga berproses gitu ya, mengikuti alur, kemudian di satu titik barulah kemudian Salahuddin sadar bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan Salahuddin memperjalankan dari Damaskus, perjalanannya panjang ya, dari Tikrit dan lain sebagainya, itu diselamatkan, hampir dibunuh waktu itu oleh bapaknya karena ketika sedang di malam itu, di malam Salahuddin lahir, itu pamannya si Asaduddin Syirko ini ya, beliau meskipun beliau itu adalah karakter yang tegas dan kuat gitu ya di kastil itu, salah seorang penjaga itu menistakan seorang perempuan di sana, kemudian oleh Hasanuddin Syirko yang melihat itu kemudian dibunuh langsung, dan tentu ya langsung dibikin gaduh dan bisa dibunuh tuh satu keluarga. Dan malam itu lahir Salahuddin dan menyelinap diam-diam untuk keluar dari eh, kastil supaya bisa menyelamatkan diri. Dan di tengah menyelamatkan diri itulah Salahuddin, ya namanya bayi baru lahir ya, nangis-nangis dan tidak terkontrol, dan hampir saja tuh dibunuh oleh Salahuddin tuh oleh ayahnya sendiri karena bisa membahayakan yang lain ya, nyawa yang lain gitu. Dan kemudian diingatkan oleh eh, pengawalnya supaya menahan diri karena bisa jadi anak ini menjadi sesuatu yang hebat di masa mendatangnya. Jadi Salahuddin pun baru menyadari, dan dan tentu saya yakin yang hadir di sini juga punya kisahnya masing-masing, punya ceritanya sendiri, prosesnya dari mungkin dari yang bukan siapa-siapa tiba-tiba dilalah kok Allah tempatkan di, mungkin sedang beraktivitas berkegiatan di lembaga atau forum atau apapun itu yang sama-sama mengikhtiarkan dan memperjuangkan perjuangan Baitul Maqdis. Kalau sedang dalam keadaan mungkin ini ya, struggle, ingat kisahnya Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin Al-Ayyubi pun tidak ujuk-ujuk ya klik dengan Baitul Maqdis, tapi ada proses yang panjang dan Salahuddin mampu melewati itu dan bisa bertahan sampai bisa menjadi seorang pembebas. Baik, cukup sekian ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan. Tadi udah ada ya tanya. Oh, benar. Ada yang ingin bertanya dipersilahkan, baik lewat raise hand maupun kolom chat. Ada? Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini sambil sebelum ditutup, sambil nunggu ada yang bertanya, ini ya kemarin soal referensi dan lain sebagainya, ini saya jadi kepikiran juga ya. Mudah-mudahan nanti bisa sharing ya. Terutama hadis Arba'in Nawawi ini adalah sebenarnya oleh Imam Nawawi itu sudah diniatkan, dia sudah niat untuk mensyarah hadis ini gitu. Mensyarah hadis Arba'in Nawawi ya. Dan yang dikerjakan oleh murid beliau di ini ya, Imam Ali bin Daud Al-Attar Asy-Syafi'i, ini bisa jadi landasan gitu ya untuk kita mensyarah atau mengumpulkan lah ya, mengumpulkan syarahnya. Dari mana mulainya? Bisa dengan, karena Imam Nawawi kan bukan hanya nulis Arba'in Nawawiyah ya, tapi diantaranya adalah mensyarah Sahih Muslim, dan beberapa hadis yang ada di sini kan ada juga di hadis Muslim. Artinya eh, apa yang dulu dimimpikan oleh Imam, boleh Ustadz Mubarak, boleh dipersilakan. Artinya apa yang dulu dimimpi oleh Imam Nawawi, ya boleh lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Jadi ini Ustaz, aneh teringat waktu apa eh, Multaqo Al-Fatih di tahun berapa ya? Sekitar 9 tahun yang lalu gitu Hmm, di Purwokerto. Saya Masya Allah. sempat diskusi sama Ustaz Budi dan ya ini pertanyaan yang masih mengganjal juga. Karena kemarin kayak Anies Baswedan waktu kunjungan ke UGM gitu ya, ke Bandung. Hmm.
pertanyaannya karena di negeri ini dan belahan negeri ini kan semakin banyak orang-orang yang dianugerahi ilmu gitu ya. Hmm. Karena kerusakan setiap negeri pun ya, dari dasarnya orang-orang berilmu, baik dari sisi ilmu agama atau ilmu yang kategori umum. Tapi pertanyaannya di sini gini, Ustaz. Kalau pendidikan ini tidak dimulai atau tidak diperbaiki dari usia belia, ya bahkan usia dini mungkin ya, usia kalau bahasa di Solo yang saya sering dapat itu di Klaten dan sekitarnya itu ada prakutab. Prakotap. Hmm. Prakutab itu pendidikan yang mereka mulai mungkin kayak kitanya PAUD gitu ya. Ya kan sebelum kalau kutab kan 5 tahun ya anak saya. Nah, apa memungkinkan dalam tanda kutip ya generasi ini akan kita harapkan gitu Ustaz. Makanya pas Ustadz Budi awal memulai mendirikan Kutab karena pesimis dalam tanda kutip ya, melihat generasi ke generasi dari mana cara memperbaiki negeri ini gitu wabil khusus ya. Kalau kiblatnya apalagi bukan Palestina saat ini gitu kan. Rujukan misal kiblatnya tadi ya secara keilmuan Madinah, Mesir dan yang lain kan ya kurang apa dari sisi ilmu kan gitu Ustaz. Nah, saya berpikir saat Ustadz Budi menyampaikan idealnya ini kita mengembalikan lagi peradaban kejayaan Islam harus dimulai dari pendidikan di usia dini tadi. Berarti harus ada tuh kurikulum yang kutab dalam tanda kutip tadi ada di setiap kecamatan. Nah, akhirnya Ustadz Budi itu penasaran di Indonesia ini terakhir kapan gitu kutab ini berakhir. Ternyata ditemukanlah di kerajaan Melayu sana, daerah Siak atau nggak salah nanti saya share infonya di grup ya. Nah ini pertanyaan kembali kepada apa mungkin gitu Ustaz, kita mengharapkan hadirnya generasi kalau kita tidak memperbaiki dari usia belia tadi. Nah kalau antara mungkin dan tidak mungkin, nah ini mungkin menjadi PR buat Ane dan semua anggota grup ini. Ayo kita mulai dari mana nih gitu Ustaz. Hmm. Kita memulai memperbaiki generasi ini. Syukron Ustaz. Insya Allah. Terima kasih, Ustaz Mubarok. Pertanyaan cukup reflektif ya dan eh, mungkin saya menjawabnya dari sini, Ustaz Mubarok ya. Eh, Sudut pandang yang mungkin bukan lebih komprehensif ya, yang dari kacamata yang lebih luas gitu. Jadi sebenarnya yang sedang berikhtiar menyiapkan generasi bukan hanya kita ya, tetapi di seluruh dunia Islam saya yakin sikoh ya sedang berlomba-lomba itu untuk menyiapkan generasi dan tantangannya adalah kita belum tahu ya nanti mana yang akan Allah pilih menjadi yang terdepan. Nanti mungkin Bu dari kita nggak satu rombongan bukan ya, mungkin satu orang yang lahir dari kaderisasi yang kita ikhtiarkan bersama ini muncul satu yang menyatukan yang bisa memimpin dan lain sebagainya. Tetapi eh, tantangannya adalah kita sedang ini ya, sedang berlomba-lomba itu ya, apa berlomba-lomba dalam kebaikan dengan yang lain gitu. Di Gaza sedang melakukan, bukan sedang ya, terus melakukan ini. Kemudian di Suriah juga sama. Di Turki, di negeri-negeri manapun sedang mengikhtiarkan hal yang sama. Nah, kalau bicara balik ke yang tadi ya soal kutab, pendidikan, konsep dan lain sebagainya, gini Ustaz, kadang-kadang itu kita dari ini yang sederhana aja deh. eh, Sebelum ada, alhamdulillah ya, sebelum diangkat kembali itu ya, dihidupkan kembali kutab dan juga prakutab, sebenarnya di kita tuh miss-nya tuh sering ini Ustaz, sering keter eh, apa ya terputus gitu pendidikannya. Misalkan ketika SD ya, SD ya kita kita ini kalau tidak, saya yakin semua anak-anak di Indonesia pasti gitu pernah
merasakan yang namanya TPA gitu ya, TPA di di masjidnya habis dari maghrib maupun asar gitu ya, selalu ada itu di usia SD itu. Tetapi ketika sudah masuk SMP, nggak, sudah jarang gitu anak SMP yang, bahkan bisa dibilang tidak ada yang anak SMP yang belajar TPA lagi gitu. Mungkin ikutnya pesantren kilat setahun sekali gitu. Itu SMP, kemudian naik lagi ke atas SMA, makin parah lagi ya, makin ada nggak anak SMA yang ikut TPA dan bacaan Qurannya terupgrade itu kan, apalagi nanti sudah kuliah gitu ya, makin jarang lagi gitu. Dan gap-gap inilah yang ini Zat, perlu diperhatikan juga karena kalau kita kembali ke konsep pendidikan di masa lampau ya, terutama di Perang Salib itu, jadi ada dua, bahkan itu terjadi di Izzuddin Al-Qassam ya. Izzuddin Al-Qassam itu, jadi konsepnya dulu sebenarnya sama yang sudah diketahui Ustaz Budi itu, Kutab sampai usia 12 tahun ya, kalau tidak saya ingat ya, usia 12 tahun itu juga memang memang konsepnya dari dulu sih gitu. Dari Kutab kemudian masuk nanti ke madrasah, dan alhamdulillah di Kutab pun sekarang sudah upgrade ya, sudah ada madrasahnya. Dan kalau madrasah, eh kalau Kutab tadi ya fokus ke adab kemudian akhlak. Nah, ketika sampai di usia madrasah, dia nanti apa ya, sudah masuk ke era yang ilmunya mungkin banyak kali ya, diskusi kemudian fikihnya jalan, kemudian usul fikihnya jalan, dan ini juga yang miss ya. Jadi dulu itu iya kita belajar mantik, kita belajar filsafat, belajar fikih, tapi di dalam koridor mazhab fikih. Jadi berpikirnya berkembang. Maksudnya kalau kita kaitkan dengan peradaban Islam gitu ya, pembahasan Baitul Maqdis dan lain sebagainya, kan harapannya Islam menjadi solusi bagi dunia peradaban gitu. Bukan hanya pribadi-pribadi yang mempunyai karakter baik, kemudian akhlak baik, tetapi juga pribadi-pribadi yang hebat-hebat ini nih, Nissan Kamil, yang nilai apa, punya prinsip yang kuat, nilainya yang eh, indah dan baik dan sebagainya, itu dia bisa mewarnai dunia. Kan harapnya gitu ya, mewarnai dunia. Dan untuk mewarnai dunia kan dia butuh skill-skill yang eh, relevan dengan era sekarang gitu. Nah, itu berangkatnya kalau balik ke pendidikan ya, dari Kutab dia dididik akhlaknya, dididik adabnya dan lain sebagainya. Ketika sudah masuk ke madrasah, itu yang digodok itu yang pertama kali ya, sebelum, jadi di madrasah itu ada dua juga. Pertama madrasah yang apa ya, di gemblengnya itu adalah di apa, mengasah otak ya. Dan kalau dulu masih terjaga itu usul fikihnya. Usul fikih itu kalau sekarang ya bisa dibilang kayak filsafat gitu, karena dia membangun argumentasi, tapi dia koridornya adalah bangunan argumentasinya itu Quran, Sunnah, kemudian para ulama dan lain sebagainya, kemudian bagaimana istinbatnya para a'immah yang empat itu, bagaimana dinamika dalam mazhab dan lain sebagainya. Itulah kemudian cara berpikir itu digunakan di bidang-bidang yang lebih eksak, ilmu-ilmu eksak ya, di biologi, di kedokteran, di apa, fisika dan lain sebagainya. Barulah kemudian belakangan lahir kayak Imam Ibnu Sina dan lain sebagainya, itu berangkat dari madrasah yang terbentuk pola pikirnya. Jadi di Kutab selesai akhlak dan adabnya, jadi dia pribadi yang baik ya, akhlak dan adabnya, tetapi ketika dimasuk madrasah dia baik secara pemikiran gitu. Dan tapi tidak berhenti di sana, itu di madrasah ada namanya dulu, dulu zawiyah gitu, zawiyah. Zawiyah itu untuk menggembleng akhlaknya, karena secara alamiah ketika ilmunya naik, itu nggak tahu kenapa ya, secara bersamaan itu takaburnya juga naik gitu, kalau tidak dibarengi dengan, ya namanya wajar ya, karena selalu apa, berdebat kemudian membangun argumen, kemudian eh, apa, diskusi dan lain sebagainya, dan bersaing dengan yang lain dan teman-teman yang lain, itu setelah tidak, kecuali yang Allah selamatkan ya, berbarengan dengan takabur. Dan itulah tempatnya untuk menggembleng nanti ketika sudah selesai di apa, di madrasah, ada namanya zawiyah. Zawiyah itu untuk menggembleng sisi sisi tasjatun nafasnya. Dan di kita pun
masih ada PR soal zawiyah, soal konsep tasawuf dengan tazkiyatun nafas. Kita masih belum bisa membedakan nih orang sufi yang memang kadang-kadang nyeleneh ya, amalan-amalan ibadah dengan konsep tasawuf yang ditawarkan oleh para ulama itu sangat berbeda gitu. Kalau baca buku tasawuf dan dengar langsung dari sumbernya, oh itu jauh sekali dengan yang dipraktekkan yang ada di Indonesia atau bahkan di tempat lain yang sering kita lihat ya, praktek-praktek yang jauh lah dari syariat dan sering menyimpang ya. Tetapi kalau kita kembalikan ke konsep kutab, kemudian madrasah, berpikirnya jalan, kemudian diredam dengan tasawuf, inilah yang dia apa ya? Dia kalau yang di pendidikan hari ini mungkin insan kamil ya. Dia akhlaknya, kemudian adabnya jago gitu ya, kemudian berpikirnya juga komprehensif lengkap, kemudian di saat yang bersamaan diredam tuh apa egonya dan lain sebagainya. Karakter-karakter inilah yang kemudian yang mewarnai pembahasan Batu di masa lampau. Dan kalau di kita hari ini kita rasa-rasanya ya masih di tahap untuk menguraikan itu benang-benang yang kusam dan kusut ini. Apa konsep kutab mungkin bagi sebagian orang dianggap sesuatu yang baru dan sesuatu yang dalam tanda kutip nggak tahu ya apakah ada yang membid'ahkan atau nggak, nauzubillah min dzalik, yang mudah-mudahan tidak ada sampai ke sana. Nah, nanti konsep madrasah, eh, belum lagi kalau isu kontemporernya isu pendidikan sebagai perusahaan, dan nauzubillah min dzalik, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan dunia pendidikan kita dan mengembalikan tuh fungsi pendidikan sebagai lembaga pendidikan bukan lembaga eh, perusahaan gitu. Itu Ustadz Mubarok, mudah-mudahan sharing ini ya bukan jawaban ya, sharing bisa eh, sedikit berbagi, Insya Allah. Ya, syukron Zat. Semoga Insya Allah. kita bisa lebih mengaktifkan kondisi realita masyarakat ya, dan bisa menyelam itu tadi memang miskomunikasi dalam sisi para guru ya. Begitu dulu MI juga ada ya kan, MI udah hilang kan, Hilang. TPA kan yang setelah mereka sisa waktu dari SD negeri. Ini kan problem yang akhirnya SDIT hadir itu akhirnya terkesan iuran tinggi gitu ya. Sekolah Iya. dasar yang ya tinggi berbayar. Saya juga sebetulnya ngomong ke teman-teman guru kutab yang senior-senior, mesti ada solusi kalau memang ini kurikulum dari langit yang harus dibumikan, artinya kurikulum peradaban, ya harus ada alternatif dan menjaga dari sisi tadi masyarakat tuh bisa merasakan mulai dari masjidnya gitu kan, dari madrasah ya, musola-musola itu kan identik dengan madrasah TPQ tadi kan, madrasah sore. Jadi ya gimana kita menyelamatkan generasi kalau nggak diperbaiki dari pendidikannya tadi, akhirnya menjadi beginilah hasil pendidikan kita gitu kan. Jadi bingung gitu kalau nggak dimulai dari lingkungan kecamatan, kelurahan yang ada di sekitar kita gitu, Ustaz Syukron. Insya Allah. Ya. Terima kasih Ustadz Mubarok. Ini ada pertanyaan ya dari Ustadz Altof Azhar. Soal ini mirip ya dengan pertanyaan Ustazah Nurul Atika di hari kemarin ya. Eh, apakah ada komentar mengenai hal ini? Karena Syiah juga bekerja sama dengan pasukan salib pada era Fatimiyah sewaktu Salahuddin masuk. Nah ini saya izin mengulang lagi ya jawaban di pertemuan kemarin. Jadi eh, bahasa kerjasama itu juga kita perlu kritis ya ketika kita menyebut kata kerjasama kan berarti kan kesepakatan antara dua pihak ya kan. Ya kan, misalkan Salahuddin atau Nuruddin di Damaskus, Fatimiyah di Mesir, kemudian bertemu di satu titik, mendiskusikan, ayo kita bekerja sama menghadapi pasukan salib, kan gitu ya. Idealnya kata kerjasama, konsekuensi dari kata kerjasama, ya kan. Realita yang terjadi di lapangan, ini balik ke zaman Salahuddin Ayyubi itu bukan kerjasama ya. Eh, tetapi konteksnya waktu itu minta bantuan gitu. Jadi posisinya beda gitu antara kerjasama yang punya kepentingan yang sama. Jadi apa ya bisa dibilang tidak kayaknya belum tepat untuk
apa disimplifikasi Salahuddin bekerja sama dengan Syiah gitu, tidak sesederhana itu. Karena di lapangan tidak benar-benar kerja sama ya. Masing-masing bermain gitu lah, bermain politik dinamikanya. Bahkan ketika Salahuddin Syawar yang tadi ya, yang Syawar minta bantuan ke Nuruddin untuk mengembalikan lagi kekuasaannya sebagai Perdana Menteri dengan imbalan nanti akan diberikan tempat di Mesir. Bahkan tidak disebutkan secara spesifik ya imbalannya, tapi Syawar tadi ketika sudah berhasil menjadi Perdana Menteri, dia bikin ulah lagi itu. Jadi dia karena merasa terancam gitu, karena penguasa Mesir waktu itu namanya Al-Aldid justru lebih condong kepada pasukannya Nuruddin karena lebih profesional, lebih hebat gitu, lebih lebih berpengalaman dan sebagainya, tidak seperti Syawar yang banyak ngomong gitu, cuma banyak intrik-intrik politiknya gitu. Nah, Syawar kan punya kubu sendiri. Dia juga bermainnya dengan apa? Dengan bekerja sama, tiba-tiba di waktu itu bekerja sama dia dengan pasukan Salib, tetapi bisa dibaca itu oleh intel-intelnya Salahuddin dan juga intel-intel Nuruddin Zangki. Nah, disinilah kemudian ada dalam tanda kutip ya, eh, kerjasama antara Salahuddin Asaduddin Syirku dengan Al-Adid untuk menghabisi nih si Syawar nih karena dia problematik gitu. Dia sudah diangkat jadi Perdana Menteri, bukannya fokus membangun stabilitas dalam negeri, tetapi justru dia malah sibuk sendiri untuk apa, parno ya, terancam soal dan lain sebagainya, bukan fokus dalam negeri, tetapi Salahuddin dan Asaduddin mendapat semacam restu ya dari Al-Adid untuk menghabisi Syawar ini. Jadi diatur apa ya, eh, diatur Syawar ini kemudian lah dibunuh ya, bisa diselesaikan gitu. Itu yang terjadi di Salahuddin. Jadi tidak murni dalam tanda kutip kerjasama ideal yang seperti terjadi di era sekarang ya. Ada kesepakatan, kemudian bertemu, kemudian terjadi kerjasama antara bilateral ya, antara dua negara. Dan hari ini pun yang terjadi di garis depan Gaza misalkan, kalau kita larinya ke hari ini sekarang ya, ini, Indonesia juga bekerja sama dengan pasukan Salib pada era ini juga Mongol apa ilmu dan politik. Jadi kalau di politik itu kan ini ya, ilmu ilmu interest gitu, perebutan pengaruh dan rebutan kekuasaan, dan Salahuddin waktu itu tidak benar-benar real kerjasama ya, tetapi kerjasamanya dalam bentuk apa ya, diminta bantuan gitu. Dan bahkan ketika Salahuddin sudah diangkat menjadi Perdana Menteri pun di bawahnya itu bermain gitu, apa, para panglimanya Fatimiyah karena tidak sepakat dengan Al-Adid. Ini bagaimana hebatnya Salahuddin Al-Ayyubi ya, bermain gitu, bermain politik di dalam istananya Al-Adid. Dia bisa menjadi teman bermainnya Al-Adid meskipun secara akidah tentu bertolak belakang ya, tetapi bagaimana Salahuddin bisa mengambil hatinya Al-Adid. Al-Adid lebih percaya kepada Salahuddin ketimbang pasukannya, ketimbang eh, para panglimanya gitu. Jadi lebih percaya kepada Salahuddin. Jadi Salahuddin pun bermain di sana ya, bermain bisa mengambil hati dan lain sebagainya, pimpinan tertingginya. Dan kalau Salahuddin ini kata siapa ya? Ada ulama pernah bilang Salahuddin itu, kan kita selalu mengidolakan ya Salahuddin, kemudian tokoh-tokoh besar dan hebat di masa lampau. Tetapi kalau seandainya Salahuddin itu ada di tengah kita hari ini, itu kita semua pasti akan menghujat Salahuddin dan kita pasti akan tidak akan mau diajak untuk berperang di bawah komando Salahuddin karena memang dinamikanya sedemikian kompleks, dan nanti kita-kita yang belum terbiasa bermain di level itu akan merasa wah Salahuddin keliru nih, Salahuddin ini dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan lain sebagainya, sama seperti komentar yang terbaru ya, yang mana juga ditanyakan oleh Ustaz Zanul Atika, komentarnya Dr. Usman Al-Khamis gitu ketika mengomentari
Hamas dan lain sebagainya, perjuangan dan lain sebagainya, dibilang menyimpang dan lain sebagainya. Kemarin saya menemukan tulisan bagus ya dari dikutip komentar dari pejuang terhadap apa yang dikatakan oleh Dr. Utsman Al-Khamis dan mengutip perkataannya Imam Syekhul Islam Ibnu Utsaimin ya rahimahullah. Syekhul Islam Utsaimin beliau bilang pernah ditanya gitu tentang Afghanistan. Ada yang komplain gitu Afghanistan tuh gini begini 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 dan seterusnya, intinya dengan nada yang nyinyir ya. Terus kemudian saya Utsaimin dengan tenang bilang kalian pergi aja ke sana, jihad bareng mereka, kemudian nasihatin gitu. Jadi untuk di level yang untuk kita yang sekarang, iya kita perlu untuk mengikuti, membaca, kemudian menganalisa, membandingkan dulu gimana, sekarang gimana, tetapi eh, tahan diri untuk yang sifatnya kita masih apa ya menguraikan benang merah itu, jangan sampai keluar dan seperti yang dilakukan oleh dokter, belajar dari dokter ini ya Syekh Usman Al-Khamis ya, beliau kan sebenarnya bilang eh, ini bukan waktu yang tepat untuk mengkritik, tapi kemudian kritiknya itu diucapkan oleh beliau ketika kita sedang dalam fase berperang gitu ya. Nah, kalau bisa di untuk kita pribadi masing-masing kita perlu terus itu ya untuk menggali itu apa benang merahnya itu. Apa yang kusam ini dicari itu diuraikan lagi itu pelan-pelan. Terutama urusan Syiah ini kan memang ini ya kompleks dan runyam gitu urusannya gitu. Jadi bahkan kalau ngomong itu ketika tahun 1099 itu Baitul Maqdis dimerdekakan, dijajah, itu Askolan yang waktu itu di bawahnya Daulah Fatimiyah itu masih bertahan sampai 25 tahun gitu. Bertahan supaya tidak masuk ke Mesir. Jadi ini isu yang apa yang sensitif dan butuh tidak sederhana menyimpulkan seperti benar salah atau dan lain sebagainya, ini butuh diuraikan dan sambil menguraikan itu kita pegang apa yang diucapkan oleh Syekhul Islam Syekh Utsaimin ya ketika ditanya ada yang komplain tentang mengkritik lah para pejuang di Afghanistan, ya kalau kamu kalau mau menasihati datang ke sana jihad bareng mereka dan nasihati gitu, nggak usah banyak omong gitu kalau bahasa sekarangnya ya. Nah itu saya kira sikap yang untuk saat ini yang bisa kita lakukan di level kita masing-masing. Pertama ya kita baca sejarah itu, kita uraikan satu persatu ya. Kemudian kita compare dengan yang sekarang itu dan lain sebagainya. Tetapi tahan diri untuk berkomentar yang di luar bidang kita ya. Tapi tetap terus kita pelajari, bukan tidak mungkin dari yang kita pelajari itu dan kemudian ketemu benang merahnya dan ketemu apa ya titik tengahnya bisa menjadi inspirasi buat para pejuang di garis depan. Demikian ya, Ustaz Altaf, mudah-mudahan bisa sedikit menjawab. Jazakumullah khairan katsiran. Ini sudah jam 7 ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, eh, kita cukupkan ya. Kita lanjutkan esok hari di jam yang sama. Saya mohon maaf atas banyak salah dan khilafnya. Kita tutup dengan membaca doa, doa kafaratul majlis. Selamat menunaikan puasa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz Altaf di mana Ustadz? Ada live ya. Oke.